Hai, selamat datang di mana? Di podcast Drakor. Oh my god. Enggak so awkward. Enggak bisa karena ya, kita tuh nggak enggak kayak terbiasa gitu. kayak gitu. We're not build up to actually Welcome have back to a the good channel. opening. Iya, Welcome iya. back to Ron and Mama. Welcome No. back with Ron and Mama. Dalam doing kondisi a drakor sakit nggak dan bisa. bindeng kayak Iya. kenapa kita Nggak kita mau, ya? kompak ya? Kenapa? Kenapa kita kompak Gak tahu, ya? Kayaknya ini masih sindrom Malaysia sih. Sindrom Do Kyung Soo. You guys should see the videos on my Instagram. Mama lagi cegil Do Kyung Soo. Anyway, Enggak, itu gue lagi kesurupan Karon sih kalau dia nonton. jadi gue yang disalahin. Jadi Iya dong. gaslight gini. Iya dong. By the way, aku sempat sembuh sih kemarin. Aku emang masih rada kayaknya under the weather. But the past few days I was okay because I found this like fun K-drama. I should say it's fun because so far in this 4 episode mereka itu kayak suka aja gitu. Suka aja yang mereka sajikan. Kita nonton apa sih? Kita lagi mau ngebahas Love Next Door by the way. Dan sebelumnya tuh kayaknya pernah ada yang bilang di entah di DM podcast Ngedrakor di Instagram atau di kolom komentar, aku lupa. Pokoknya dia bilang sebelum kalian mulai ngomong kasih tahu dong ini tuh mau ngebahas dari episode berapa sampai episode berapa. Jadi biar gak kena spoiler. Jadi kita akan ngebahas, ini agak nafasnya agak pendek ya, maaf banget nih soalnya emang lagi flu. Love Next Door ini drama terbarunya Netflix yang diperankan oleh Jong Hae In sama Jung So Min. Pertama kali mereka dipasangkan di satu drama. Kita akan ngebahas episode 1 sampai episode 4 yang baru tayang weekend kemarin. Ya, betul. Kenapa kamu merasa it's a fun drama? Ngerasa funnya tuh emang kita sebenarnya rencana kita bukan nonton ini sih, ya kan? Just jujur aja. Kita rencananya tadinya kita mau nonton Romance in the House Romance in ya. the House. Dimana itu kita salah mau satu, bahas, kita udah nonton tapi kita iya, mau bahas itu. Tapi ketika nonton episode 1 ini di case aku ya, aku ada tuh selalu number one kan tuh Love Next Door. Terus apa nih, emang awal-awal sebelum nonton pun udah dapet tuh kayak cuplikan-cuplikan tuh lewat terus kan di Explorer aku. But I was just like click it and watched it. Itu yang keterusan. Dan aku ninggalin sih yang romance udah 2. Kayaknya aku akan terusin juga untuk ngelihat developmentnya. Tapi kepincut ini dulu nih. Aku ngerasanya ini mungkin kombinasi antara duo Jung ini tuh it works ya. Mungkin mereka juga sekompatibel itu, atau jam tayang mereka, menurut aku jam terbang mereka udah cukup luas untuk kayak they actually can bisa ngeimbangin satu sama lain. Dan menurut aku chemistry-nya dapet. Itu sih kan penting ya, kalau keduanya udah klik kayaknya storyline dan lain-lain bisa ngikut gitu. Betul. Nah, dengan storyline yang cukup umum menurut aku ya, it's nothing new actually. Yeah. I mean like ada rasa samdalnya ya kan, ada ya just typical romcom lah menurut aku. Tapi dua-duanya tuh bagus mainin romcom itu. Dan banyak potensi-potensi kayak the growth in the character, kayak character development yang kedepannya aku harapin ini akan seru nih gitu di keduanya. Jadi itu sih, so I'm looking forward to this, how the love actually blooms. Kalau kita kan so far udah tahu nih, yang satu sudah owning up to what he felt to the other one, walaupun belum bilang. Nah itu aku gak sabar banget ngelihat kayak gimana sih dinamika mereka yang asik ini bisa tumbuh akhirnya. Okay, I like you, you like me, and then how are they going to be like lovers from this close kocak friends. Nah itu tuh shift itunya yang aku tunggu-tunggu. Kamu bisa follow dan download podcast ini di Spotify. Aku merasa Love Next Door ini cukup straightforward ya dari awal. Kayak ibaratnya kita nggak memulai cerita tuh dengan terlalu banyak backstory yang bikin kita overwhelmed di awal. Menurut aku cara mereka untuk mengajak kita masuk ke dalam lingkungan tempat tinggal mereka, pertemanan mereka, persahabatan mereka itu cukup smooth. Dan nggak yang kayak di tengah banyak banget karakter itu kita nggak yang kayak dikasih informasi yang banyak gitu di awal. Dan itu yang menurut aku kayak mungkin yang menjadikan ini jadi enak buat aku untuk mengikutinya. Nah di awal tuh kan kita dikasih tahu nih Seung Hyo sama Seok-ryu ini udah temenan. Tapi sedalam apa sih hubungan mereka kan kita kayak ya udah nanti aja sambil jalan aja. Nah aku merasa kayaknya entah karena sebelumnya aku udah pernah menyaksikan drakor setipe
atau pada akhirnya mereka sudah menemukan formula yang enak buat aku sebagai penonton. Jadi kayak ketika nonton ini I don't really care what happened in the past. Ketika dikasih Jong Hae In sama Jong So Min, oh oke, ya udah fokus aja dulu sama mereka berdua ini, dan tektokannya menurut aku dapat banget. Iya. Kayaknya mungkin si Jong So Min-nya ini kayak ngerasa oh ini udah area dia banget sih, kayak romcom yang udah emang makanan dia banget sehari-hari. Kalau boleh jujur aku nggak sebanyak itu nonton dramanya Jong Hae In. Aku terakhir nonton dia di Snowdrop, dan itu pun kan cukup serius ya perannya, nggak yang sesupel ini, nggak yang energik ini gitu. Aku belum nonton DP, jadi aku nggak tahu se ekstrim apa karakter dia di situ, sebagus apa dan se bertolak belakang apa dengan si Sung Hyo ini. Aku juga terakhir nonton dia di Snowdrop. Right? Dan kayak awalnya tuh aku agak nggak srek sejujurnya nih. Awalnya aku agak kayak ceritanya atau pairingnya? Enggak, si karakter si Hae In ya, cara dia ngebawain si Sung Hyo, cara Jong Hae In ngebawain Sung Hyo kayak kayaknya ada yang janggal gitu. Mungkin karena di beberapa shot aku melihat kayak kok Park Seo Joon gitu. I was about to say that you are thinking it's Park Seo Joon. Kok Park Seo Joon gitu. Aku yakin kamu mikir itu Park Seo Joon karena apa? They have rambut, the same gayanya style, sama style. Dan sama nggak banyak ngomong dia pas episode 1 ya kan? Betul. Kok Park Seo Joon, aku bilang gitu. Nah, tapi yang membuat Jong Hae In keluar Sung Hyo-nya adalah setiap kali dia sama So Min. Iya. Jadi itu yang pada akhirnya bikin aku kayak oh beda, oh bukan Park Seo Joon nih. Dan aku baru menemukan dia sebagai Sung Hyo itu pas di episode 3 sama 4 yang kayak oh makin berasa kalau cerita ini tuh milik mereka gitu. Dan it's about them and they are the leads gitu. Iya. Bener. Dan tadi aku bilang kayak mereka nggak terlalu banyak menceritakan apa yang terjadi itu, buat aku it's a good thing, karena entah kenapa mungkin sebelumnya justru kita kayak aku merasa di drama yang lain aku butuh gitu kan, aku selalu bilang aku butuh backstory gitu, tapi entah kenapa di sini kayak can we just like be present, dalam artian ya udah ikutin aja gitu aja, bener, karena kayak tadi kamu bilang cerita ini generik, dan aku merasa kayak emang nggak ada yang gimana banget sebenarnya sampai episode 4 itu. But anehnya I enjoy it. Karena generiknya dia generik yang memang relatable gak sih? Kayak you want to be Bae Seok-ryo ya gak sih? Kayak just quit the job or just live something that you don't like, the life that you don't like, and choose to be just like ke toko buku, ke toko comic book, menjadwalkan hari pengangguran iya gitu kan. Menjadwalkan hari pengangguran seasik itu. Terus punya temen yang kayak hektik apapun kerjaannya. Well, come on, temennya yang satu paramedik ya kan? Iya, betul. 119 paramedics, gak sehektik apa coba hidupnya, sesibuk apa, tapi anytime she wants them to be present, they are. Iya, kayak work-life balance-nya bisa mereka dapatkan gitu ya. Walaupun emang diliatin juga ya ketika mereka nggak bisa, mereka bilang nggak bisa gitu. Tapi Bae Seok-ryo emang kayak living her life, walaupun dia banyak nih kayak hal-hal yang belum kita ketahui, kayak apa sih sebenarnya dia benci banget tuh kenapa sama kehidupan dia yang di Amerika itu. Like there are so many American story yang kita tuh masih di spillnya sedikit-sedikit gitu. Itu yang bikin aku penasaran juga. Yang tadinya awalnya aku pikir itu berhubungan sama tunangannya. Ternyata nggak sepenuhnya. Ternyata nggak sepenuhnya. Dan tentang gimana dia ternyata menyikapi kerjaan sebenarnya yang si ended up being like manipulated, dia di ibaratnya apa ya, dimanfaatkan lah ya sama orang gitu. Kegigihan dia, kerajinan dia, kepintaran dia itu malah ya gitulah. Ini jangan terlalu spoiler sih kayaknya karena masih awal-awal banget, banyak juga yang kita belum tahu. Tapi ada satu momen yang di episode 4 menurut aku yang apa ya, tepat banget gitu cara mereka untuk kayak make us like satisfied. Ya, kayak villain emang di sini tuh the main story like revolves around them, right? Like kedua main list ini. Jadi aku langsung ada kan si manajer dia, mantan atasan dia yang tadinya perusahaan di Amerika, si Chris. Terus aku sempat mikir, wait, ini akan jadi pengganggu kehidupan dia dalam waktu berkepanjangan gak ya? Tapi ternyata itu dieksekusi langsung, yang enggak, ini tuh cuma ngasih tahu lo ini salah satu spill dari
American Story-nya si Right, Baek right. Seok-ryul. Nah itu aku suka. Like I don't want like kayak another sub story yang kayak nantinya nggak dieksekusi bagus tapi malah menuhin cerita gitu. Iya, Aku pengen iya. ini tuh fokus cuma ke dua orang ini aja dengan banternya mereka yang menurut aku asik, and it's fair to say that they have sizzling chemistry. Aku suka banget sih Ya. chemistry Iya nggak mereka, sih? terutama di 2 episode terakhir yang tayang, episode 3 sama episode 4. Aku suka banget, dan ini juga mungkin entah kenapa aku ngerasanya kayak mereka syutingnya itu berurutan gitu kayaknya, aku pikir ya. Jadi kayak 1 2 3 4 ini kayak agak berurutan Mungkin, iya. ininya syutingnya, atau mungkin karena memang mereka aktingnya sudah seprofesional itu. Karena coba bayangkan kalau misalkan kamu 10 tahun berpisah nih dari orang yang ya kamu naksir tapi kamu belum yakin kamu naksir, sementara pas dia muncul si Seok-yu juga kayak sebenarnya dia pengen menghindari banget tapi akhirnya ketemu juga, mau nggak mau juga gitu kan. Maksudnya aku merasa di 2 episode itu ada tektokan yang terasa sangat awkward, yang pada akhirnya wajar gak sih sebenarnya itu awkward, karena Iya, kan karena mereka 10 baru tahun. mereka sedang mencoba untuk kayak merecall kembali pertemanan itu gitu. Tapi setelah berjalan beberapa hari di episode 3 sama 4, senatural itu jadinya flow-nya. Betul, dan gitu. kita ditunjukkan ternyata mereka tuh orang yang mereka anggap nyaman buat satu sama lain gitu. Kayak ada satu momen dimana Song Hye bilang bahwa segimanapun dia, I can never be able to hate her. Aku gak akan bisa benci dia. Karena ya kita pelan-pelan dikasih tahu, oke, mereka tuh seada untuk satu sama lain itu gitu di dulu waktu mudanya. Nah itu tuh pelan-pelan kembali gitu ke mereka, like that comfort, Iya. that banters, that kekonyolan yang, dan mungkin juga dark times juga kayak pelan-pelan diliatin juga. Betul. Soalnya kalau dari premis yang ditawarkan di awal adalah mereka berdua sama-sama menghadapi dark times. Begitu awalnya yang aku baca di premis awalnya gitu. Jadi pas aku nonton ini, itu yang aku expect gitu ya. Itu yang aku cari sebenarnya. Tapi kayak tapi kok nggak to the point ke situ ya ternyata. Tapi cukup straightforward tadi aku bilang, karena cukup dengan kayak sequence flashback dia sebagai bocah gitu, aku sudah bisa menebak kayak oh iya iyalah nih orang bakal dependen sama si cewek ini gitu, karena emang dari kecil ya dia yang udah nemenin gitu, walaupun menurut versi A dan versi B masing-masingnya ceritanya adanya. beda gitu Lucu ya. sih itu. I love Tapi that itu they're, lucu both dan versions. itu aja udah cukup untuk ngasih gambaran gimana pada ketika dia dewasa, kayak oh gue tahu sih kenapa lo bucin banget sama cewek ini gitu, sementara yang ceweknya justru yang lebih banyak menyimpan rahasia ya ke penonton terutama, karena kalau dari sisi cowoknya kayak ya udah tergambar Iya, gitu langsung. kalau dari sisi cowoknya mungkin lebih cerita kenapa dia tuh sedependent itu bener sama si cewek, tapi yang carries this whole story yang dengan backstory yang lebih berat, ibaratnya yang ada lebih daging mungkin kita bisa like nyawanya dari series ini. Aku pikir sih si Seok-ryul ya, karena ya I think like she has more problem so far. Dari empat episode ini aku ngelihat dia yang kayak ya bukan berarti yang satunya hidupnya lebih ringan atau apa, tapi aku ngelihat like if there is this main lead, like the actual main lead of the other main leads, itu ya Baek Seok-ryul gitu. Iya. Dan ini juga kayak there is this type of reply series juga gak sih, kayak gak cuma ceritanya tuh storiesnya tuh realize to the like this young generation, but also the adults yang orang tuanya pun mereka punya story dengan dinamika yang beda-beda loh di rumahnya tuh kayak Betul. gimana Karena gitu. pada awalnya pertemanan itu terjadi kalau menurut Song Hye adalah ya karena orang tua kita berteman, makanya kita berteman gitu kan, iya. yang selalu dia jual ke orang-orang gitu. Bahkan opening scene-nya pun kan keempat orang tua itu yang jalan-jalan terus saling mamerin anaknya. Iya. And that scenes alone for me is already like stealing. Wah seru nih ibu-ibu Iya. ngegosip gitu kan. Bener. And then leads to more interesting stories. Okay, so we talk about the formula yang bikin kita tuh nyaman gitu ngikutin ini ya kan. Terus mereka juga udah dapetin kayak cara delivery yang to the point, tapi tetap gak ngasih banyak dulu nih di awal. Tetap ada rahasia-rahasia yang bikin kita pengen like apa sih gitu. Terus chemistry di antara dua pemainnya, apalagi sih Kak yang kayaknya bikin series ini tuh kayak another Queens of Tears yang menurut aku akan terus di posisi nomor 1 every week di Netflix. Kalau aku dari sudut pandang aku mungkin merasa ya ini tuh walaupun misalnya konfliknya juga nggak terlalu yang segede Queen of Tears gitu, tapi justru itu yang membuat dia jadi terasa dekat gitu nggak sih? Itu yang pada akhirnya kayak
accessible, relatable, terus juga comforting aja gitu. Makanya waktu episode yang mereka berantem soal mimpi itu juga kayak sebelumnya aku nggak pernah sih apa ya, kayak benar-benar introspeksi atau mungkin masuk ke dalam ini jadi bahan pikiran sebelum tidur gitu, sebenarnya mimpi gue ini apa sih gitu kan. Terus aku nggak tahu ini adegan di drama ini atau aku nonton drama lain ya. Apa yang mana? Yang dia bilang, oh enggak, ini aku nonton Reels. Jadi di Reels itu bilang kayak dia bikin parodi sebenarnya dari usia 25, 21, 25, 26, 30 gitu. Terus pas di usia 25 dia bilang kayak, well, I'm still 25 gitu, kayak apa, aku bisa melakukan apapun. Terus pas masuk ke usia 30 kayak I don't fucking know what am I doing gitu. Karena aku merasa itu adalah representasi yang pas banget buat si drama ini gitu. Karena Sokri terutama kayak dia merasakan kayak selama ini kalau dia nomor 1, kalau dia dapat pekerjaan yang bagus, kalau dia menikah segala macam, itu kan hidup akan bahagia dan semuanya jadi kayak ya udah baik-baik aja gitu. Tapi kemudian dia sadar kalau ternyata oh iya ya, selama ini kenapa gue tuh cuman ngejar apa yang orang lain bilang, kenapa gue nggak pernah ngejar apa yang sebenarnya gue inginkan gitu. Maksudnya hal-hal seperti itu yang ditampilkan di episode-episode awal yang pada akhirnya bikin kita sebagai penonton terutama di usia ini gitu, mungkin itu juga yang bikin ini jadi relatable ya, karena usia karakternya itu usia kita gitu, usia karakter itu usia kita gitu, dan mungkin itu juga formula yang pada akhirnya ditemukan oleh para pembuat drama Korea itu gitu, kayak mereka tahu audiens mereka ada di rentang usia berapa, demografik mereka paling kuat tuh di range usia kita gitu. Dan itu sebenarnya kan juga dibikin bercandaan kan di sini, kayak millennials, Gen Z kan, itu kan dibikin bercandaan kan, kayak kita tuh satu generasi, lo nggak usah terlalu dibesar-besarin gitu. Nah maksudnya kayak mereka tahu mereka bikin produk ini buat siapa, dan akhirnya itu yang bikin ini jadi ngena gitu. Dan ya kasarannya aku menonton sesuai dengan target pasar mereka gitu, yang mereka inginkan gitu. Makanya itu yang bikin aku jadi iya ya. Dan sesederhana kayak itu aja. Kenyataan ketika kita ngelihat kita umur 20 tahun ngelihat 20 tahun lagi 10 tahun lagi kita akan apa ya, itu kayaknya tuh hal yang besar dan jauh dan masih lama banget. But when we look back to 10 years later, ya kan, kayak perasaan kemarin gue baru 20 tahun, kamu sekarang udah 30 lagi. Kayak sesederhana itu mereka juga tampilin di beberapa adegan, dan itu that's true. Iya, sama adegan kan yang relatable banget. Iya, sama adegan yang waktu Sokryu diminta buat ke sekolahnya, terus ngomong di depan murid-murid kan, kayak semua orang sangat excited gitu. Terus kayak aku merasa I was those students ketika ketemu sama sebutlah lulusan yang wah dia udah achievementnya udah tinggi banget gitu. Tapi ketika aku jadi orang yang lulusan itu, aku cuma pengen bilang, you guys stay young. Iya. Udah deh gede. Udahlah kamu di sini aja jadi anak SMA. Jadi kayak bener-bener. Aku bisa menempatkan diriku di dua posisi itu gitu, dan aku merasakan excitement remaja-remaja itu, tapi juga merasakan prihatin gitu melihat mereka kayak you will grow up in this cruel world dengan makanya aku sebagai Sokryu gitu kan, dengan gue udah banting tulang kerja sampai di Amerika, tapi gue dimanipulasi sama orang gitu. Ternyata kebahagiaan yang gue anggap akan gue dapat tuh ternyata mana gitu, nggak gue rasain gitu. Makanya ketika ditanya mimpi lu sebenarnya apa sebelum ini gitu, dan itu yang tidak pernah kita lakukan ketika kita sedang menjalani hidup di usia 20-an menuju ke 30 gitu, karena kita disibukkan dengan bagaimana caranya bisa dapat duit untuk whatever is that gitu, kayak misalkan bayar kosan, untuk bayar ini tanpa kita bahkan nggak menikmati atau kita nggak nanya itu, lagi gitu. Kita tuh pengen jadi apa sih as a person, as this individual of the world. Dan itu kemudian dijawab lagi juga sama si Sokryu. Dia bilang kayak kita sebagai orang miskin nggak punya mimpi, nggak ada waktu buat mimpi. Kita nggak punya privilege itu. Dijawab juga sama asistennya si Myungwoo kan, dia bilang kayak kenapa lo bisa kayak gitu, karena lo punya privilege, lo anak orang kaya, lo bisa untuk bersikap seperti itu. Idealnya nggak bisa, kita tuh harus mendahulukan prinsip ini. Kita harus kejar mimpi kita gitu. live a life. Betul. Sementara you Myungwoo have time for that, you have the choice for that. Sedangkan
bagi kebanyakan orang. Myungwoo bilang kayak nggak bisa karena pegawai-pegawai kita butuh digaji, kita realistis aja gitu. Iya, bener, Dan bener. aku merasa kayak obrolan-obrolan itu yang nggak semua orang bisa dapatkan, bisa temukan, atau mungkin nggak semua dari kita punya teman untuk bisa ngobrolin soal itu gitu. Iya, Dan drama ini menurut aku bisa jadi media buat entah apakah itu akan pada akhirnya mengubah nih hidup kita yang udah masuk 30 ini untuk yang kayak oke, aku kan mulai untuk mengubah mimpi atau segala macam. Anyway, apapun hasilnya, tapi paling enggak it resonates with us gitu loh. It's true, like it's so close to our life dan terasanya nyata. Jadinya kita nonton tuh sesuatu yang bukan bikinan. I know it's an art that we are watching, tapi nggak yang fully fiction gitu. Kita ngelihat kayak praktek-praktek. This is what I see every day. This is what I know, what I've been through all this time. Dan gitu. pada akhirnya hal-hal yang itu yang udah dekat sama kita itu bikin aku sebagai penonton yang agak gitu sama hal-hal kecil, jadi nggak terlalu mikir ke situ gitu. Kayak aku nggak memikirkan kenapa make up nya Seokyeong nggak luntur abis kecebur di kolam. Nah, terus ngebiarin looknya Jang Hae-in yang juga ternyata mirip sama Park Seo Joon di beberapa drakor, gak apa-apa gitu karena the delivery is good. Iya, benar-benar. Dan mereka juga menggambarkan gimana perbedaan yang benar-benar benar-benar bertolak belakang gitu dari karakter bapak sama ibunya si masing-masing karakter utama ini, yang bikin anaknya pun punya nuance itu gitu loh maksudnya. Iya. Kayak upbringingnya ya, kayak culture lah sederhananya. Kultur di keluarga masing-masing tuh reflects on, it resonates with the way the kids behave. Betul. Atau kerja atau menjalani hidup gitulah. Dan bagaimana Seokyeong tuh langsung ada switchnya gitu ketika dia lagi sama di antara orang tuanya sama dia lagi di antara orang tuanya Seok-ryu gitu. Karena selama ini dia tahu kayak dia tuh nggak pernah besar sama orang tuanya, dia nggak pernah yang tumbuh mendapatkan cinta orang tuanya dari orang tua yang asli gitu. Yang selama ini perhatiin dia tuh ya keluarganya si Seok-ryu ini, makanya dia bisa sesantai itu kan sama keluarganya. Sementara sama keluarganya sendiri dia malah masih pakai bahasa formal dan segala macam gitu, masih kaku lah ibaratnya. Dan itu yang bikin dia sebagai karakter jadi kaya gitu loh jadinya. Betul kaya banget. Dan dia juga kayak justru punya pilihan untuk hidup tuh gak mau kayak gitu, gak mau sedingin kayak di rumahnya. That's why like dia tuh idealis, dia pemimpi, dia orangnya tuh harus sesuai yang baik tuh yang kayak gini gitu. There is no time for manipulation atau kayak tipu menipu, upit-upit, senggol dikit, jilat-jilat, gak ada. Because he has time and then he learns from what he gets from home. Jadi nggak enak lah hidup ini yang emang. Rian nggak dapet dari orang tuanya. Rian dan pergaulannya juga sih. Rian sama aja kali Kak, tapi versi parahnya nggak sih? Kan Rian versi Seven Servants Rian yang cuma pergaulannya dia nggak punya pergaulan anak kampung. Ini kan dia anak orang kaya tapi pergaulannya di anak orang kampung gitu. Jadi dia masih bisa ada cerminan yang berbeda gitu. Dan ibunya pun masih temenan sama warga-warga sekitar kan. Makanya dia punya ekspresi yang lebih variatif ya. Dan hidup yang lebih berwarna. Sedangkan Rian, kalian harus tonton Rian pokoknya ya. Si Rian ini ada di series Hierarchy. Udah lupa lagi dong Hierarchy. Jadi ada karakter namanya Rian. You will know immediately yang mana. Anyway, Love Next Door. Terus tadi aku baru banget nulis aku baru bukan ngeh sih, aku bukan baru ngeh sih. Aku suka banget di episode 4 yang pas mereka lagi di Namsan, yang mereka lagi nulis gembok kan. Kayak biasanya kan kalau di drakor-drakor itu, aku tadi sempat melakukan beberapa riset sih. Aku mungkin ada yang aku miss kali ya. Mungkin pernah ada drama Korea yang syuting di Namsan terus mereka nggak bikin love log. Mungkin ada tapi aku nggak pernah nonton. Dan yang selama ini aku tonton, aku nggak tahu. Dan yang selama ini aku tonton itu mereka pasti selalu ke Namsan bikin love log, nulis nama, terus kayak ya udah seperti masyarakat pada umumnya gitu kan. Nah aku suka banget ketika mereka naik ke situ dan mereka ngide untuk membuat itu jadi kutukan gitu. Kayak K-pop, K-drama, K-kutukan itu jadi kayak menurut aku itu kayak it's a very good twist dan healthy way to maksudnya kayak mereka tidak mau membuat romcom ini jadi terkesan serius dengan memberikan ada adegan kayak let's do some therapy atau
misalkan atau ke gunung berteriak iya gitu, ke gunung lembah berteriak gitu, ya. gitu. Itu juga bisa aja sih mungkin Betul. dilakukan, tapi mereka membuat ini jadi kayak seromkom mungkin, tapi se healing mungkin juga di saat yang sama gitu. Jadi kayak Dan mereka idenya jadi fresh iya ya. jadi fresh banget. Ini kalau di sosmed ini so demure, so cute sih, tau nggak? The way to let out your anger in the Muir way. Iya kayak Very mindful, very walaupun cute kalau sih. aku mungkin nggak akan cukup sih di lempengan gembok itu nih kalau marah-marah gitu kan. Yang ini harus yang kayak satu paragraf A4 gitu, Iya. ukuran kertasnya Bolak-balik. gitu, bolak-balik gitu. 8 halaman. Well, It's that also such a shows talent. that mereka itu akan baik-baik aja itu kalau barengan gitu kan, like the way they comfort each other, ya kan, like yang mereka laluin sebelumnya tuh di adegan sebelumnya menurut aku berat ya. Iya. Tuh untuk kembali ke masa atau diingetin ke masa lalu di mana itu yang bikin dia berani untuk keluar dari perusahaan besar yang selama ini bikin orang tuanya bangga, tapi dia begitu aja udah bye saking sebenci itu. Dan seconds before that kutukan scene tuh kayak baru aja lo dipermalukan sama orang yang sama lagi gitu di hadapan lo gitu di Korea depan temen lo, tapi dan semudah itu mereka sesehat itu juga menyikapinya bahwa udahlah tulis aja di sini itu kayak dan cara mereka kayak again bantering di sana kayak gue I don't feel kayak gue nggak pernah lihat lo sebagai orang yang percaya sama like I would kayak kekanak-kanakan tuh gak cocok buat lo gitu. Dia ngomong kayak gitu si Seokryeo. Kayaknya gue aja deh yang kekanak-kanakan. It's okay, udah kita kutuk aja apa. Kamu mau nulis apa? Terus they let go with that. I love that scene too. Dan bagaimana mereka menggambarkan adegan waktu Seokryeo ke-triggered soal emosinya itu, menurut aku mereka tidak membuat itu sebagai sebuah hal yang terlalu berlebihan. Maksudnya kayak itu kan sebenarnya adegan itu dan sequence itu kan reveal something about the reason why he leaves America kan. Tapi mereka nggak memutuskan untuk tidak membuat itu jadi sesuatu yang kayak dibesar-besarkan. Jang moment gitu. Iya betul. Nah aku terlalu suka deh. Ya. Aku suka deh cara mereka yang kayak ya udah sekasual itu gitu menyampaikannya, kayak seolah-olah ya kita juga ikut ada di ruangan itu menyaksikan kebingungan yang kayak kalau tiba-tiba membeku kayak gitu, lo nggak bisa bergerak sama sekali, apa yang terjadi gitu. Dan kasual tapi tanpa mengeliminasi kayak ini tuh penting sebenarnya. Iya. Dan kita jadi simpati banget dan kasihan jadinya ke sama Baekso. si ternyata Seokryeo, dulunya kayak gitu. Benar-benar efektif berarti ya. Efektif banget, Sangat ternyata nggak terlalu yang dengan permainan kamera yang terlalu berlebihan, efek musik yang terlalu didramatisir, tapi atau acting yang memang terlalu teatrikal misalkan. Iya, dengan sesimpel dan sekasual itu mereka bisa mengungkap kayak pertanyaan yang udah kita simpan nih, yang udah kita berusaha untuk cari jawabannya dari episode 1. Oh ternyata ini salah satu alasannya at least gitu kan. Dan terus diakhiri dengan sebuah adegan lucu dan manis di Namsan, menurut aku kayak dan di episode 4 itu langsung kayak gue akan nonton ini sampai minggu depan, gue akan tonton real time. And probably sampai habis. Ya real time. Aku juga I'm planning to watch it real time. Ini dua-duanya lagi bengek. Napasnya nggak. Sumpah. Bindeng, tapi nggak enak banget kalau lagi ngobrol terus tiba-tiba nggak enak banget kalau lagi ngobrol terus tiba-tiba keputus gitu. Kita harus bahas juga nggak sih side karakternya yang nggak kalah manis kalau menurut aku, semanis permen. Aduh, aku suka banget. Kayak aku tadinya tuh nggak yang expect dia akan muncul. Terus ternyata dia akan jadi another couple yang lucu gemes gitu tadinya, tapi pas dia udah memutuskan untuk pindah ke kampung itu kayak oh no, aku nggak bisa gitu. Dan masalahnya si mom tuh udah naksir sama dia, tapi dia nggak tahu orang yang dia taksir ini siapa gitu kan. Itu yang akan membuat mereka pada akhirnya jadi kayak nanti ketika mereka sama-sama tahu antara mereka bakalan lanjut berantemnya atau jadi kayak langsung
berubah manis sepenuhnya gitu, dan mereka mengawali ini dengan sangat lucu sih menurut aku. Kayak Berantemnya pun lucu. iya, yang pas pertemuan pertama mereka yang dia bilang, kenapa lo mau bantu gue karena gue perempuan ya? Enggak, soalnya aku sabuk merah taekwondo gitu. Ternyata iya gue sabuk hitam. Itu menurut aku kayak That's so cute. dialog itu menurut aku sangat-sangat pintar gitu. Mereka membuat komedi yang aku tadinya nggak pengen ketawa, tapi kayak It's a subtle comedy. Iya, jadi kayak wah lucu gemes Iya gitu. lucu gemes. Udah gitu gikinya Moom ke superhero karena dia juga pengen superhero, dan itu dia realisasikan dengan pekerjaannya, dan she takes pride in saving lives. Itu kayak gemes gitu menurut aku, gemes dan okay, I love when a character is that passionate in like everything and geeky, and then Iya. pas dia ketemu anak kecil Iya, yang iya, segiki iya, dia iya, tuh iya. kayak dia seneng banget. Kalimat si Sokrio yang aduh, I almost lost my best friend to a kid. Lucu banget sih. Bener. Kayak kamu udah nanya belum siapa namanya? Oh iya, lupa nanya. Love it. Iya. Love it. Tahu nggak? Ini porsi penting bahwa the second romance story-nya tuh dibawakan dengan baik. Itu kasusnya sama kayak Business Proposal. Menurut aku suka Business Proposal, bahkan lebih suka ke the besties romance, you know, si Right. the best friends of Sejong's character and Yosop characters, also the best friend. I love them more, Oke. even like almost more than the main leads. Nah ini pun potensinya menurut aku sama, dan aku nggak suka ketika ada bestie moments yang juga dia dikasih romance storyline tapi gak dibikin efektif. Contohnya kayak di Dr. Slump, setiap ada momen yang teman dari si cewek dan teman dari si cowok itu ternyata mereka link up, itu skippable banget menurut aku ya. In my personal opinion, yang di Dr. Slump tidak efektif, dan ini aku lihat potensinya sama seperti Business Proposal, which I love and so cute since the beginning. Dan kita juga rooting dari awal kayak Iya. ayo bener. dong gitu. Yang aku gak suka dari karakternya si Dan Ho cuma pekerjaannya aja. kayak bisa nggak usah seorang ini gitu, bisa nggak jadi yang lain gitu, kayak pemerhati lumba-lumba aja nggak apa-apa menurut aku. kayak di Samdal ya. Iya, pemerhati lumba-lumba aja Kayak nggak apa apa-apa. coba? Iya kan, kayak Ya kayak apa kolektor stiker kayak atau apa iya, gitu ya. jangan terlalu realistis banget. Jangan Ini terlalu tuh, deket ke jangan terlalu Karon dekat gitu ke aku loh. gitu loh, kayak apa gitu. Unleash your main character energy. Anyway, gue suka ngelihat mereka si Kim Ji Eun dan Yoon Ji On bareng di situ jadi couple. Jadi kayak dia nih, si anak ini sebenarnya udah ada di dalam lingkarannya Sokiryu dari lama sebenarnya kan. Lingkaran si Three Musketeers. Iya, dari lama, tapi emang kita baru Dari tahu jauh, aja iya, nih. Kita betul. akan tahu lebih banyak nanti gimana their story kayak link up satu sama lain gitu. Dan ya tadi sempat disebut juga sih soal keluarga-keluarga, soal ibu dan bapak-bapaknya gitu kan, yang adegan mawar itu juga lucu banget kan, yang bapak-bapak yang ternyata selama ini meskipun mereka bertetangga, tapi ternyata selama ini mereka juga masih sangat menjaga formalitas gitu di antara keduanya, sampai akhirnya Menjaga mereka privasi juga. iya, nggak sampai terlalu akhirnya nosy. mereka sama-sama mabuk, baru tuh keluar aslinya kan kayak gitu. Dan yang satu iri sama yang lain, yang satu iri sama yang lain juga, jadi kayak Ya, dan ketidaktahuan That's so human satu sih. sama lain tentang keadaan di rumah yang sebenarnya gitu. iya. Bahwa like it actually mereka yang satu punya sesuatu yang lain gak punya, dan juga begitu yang lainnya juga aja. And that's for me gak akan kayak berhasil kalau penulisannya gak bagus, karena banyak juga kisah yang seperti ini di mana backstory dari keluarga juga diperlihatkan, tapi when it's not good, it's not well written, Iya. jadinya skippable. Dan Tapi ini aku juga- nonton si dua bapak-bapak ini mabok berdua, oke, let's go gitu. Walaupun singkat sih Walaupun adegannya ya. singkat. Dan ini juga kayak nggak tahu sih, mungkin ngasih sedikit perbedaan sama settingnya Samdal kali ya, sama drama ini. Kalau menurut aku kan, kalau di Samdal kan kayak satu tahu semua tahu gitu kan. Sempat sih ada kayak gitu ketika Sokri pulang gitu kan. Tapi ternyata selama ini kehidupannya si orang kaya ini nggak semua orang nggak tahu kok bagaimana mereka di dalamnya, Iya, betul, bagaimana betul. dinamika keluarganya. Jadi kayak kampung ini tuh nggak sepenuhnya setidak sehat itu gitu, maksudnya Iya, kehidupan bertetangganya karena gitu. beda ini juga kali Kak. Mungkin Samdal memang lebih pinggiran ceritanya, lebih ke Betul, Subang betul. yang Subangnya Subang aku, kecamatan aku. Desa Cirangkong, kecamatan Cijambe.
beda soalnya sama kecamatan lain yang memang agak sedikit dekat ke kota gitu sih. Kalau menurut aku yakin. Kalau Cimahi ya pinggir-pinggir gitu Ya udah kan? nggak kayak gitu kan, ya, kalau masih kamu privasi agak ya. deket ke Lembang sih nggak apa-apa soalnya Jang Hae-in berani bikin kantor di sana gitu. Gak mungkin dong tiba-tiba kayak pengen bikin di antah berantah Subang gitu sih. Kalau menurut aku ini sedikit lebih kota, tapi juga tetap tidak se-Jakartanya Jakarta gitu kali. Ya, I don't know. Tapi ini tuh di Seoul tahu orang karena Iya. ini tuh di Seoul. Maksudnya Seoul. ini tuh di Seoul maksudnya kayak entah agenda mereka apa kali ya buat menampilkan itu. Mungkin nanti kita akan tahu Iya sih, ini Seoul ya. Di sering waktu berjalan ini tuh di Seoul karena settingnya itu beneran yang kayak ada Seoul Wall. Pulau Mas kali ya. Iya mungkin ini tuh kayak perbatasan Kampung Melayu Tebet gitu kali ya. Kayaknya daerah-daerah sekitar apartemen kamu kayak nggak sih? Ya, maksud aku kayak suburb. aku nggak tahu apa yang mereka ingin coba sampaikan, tapi at least belum ketahuan sampai sekarang. Tapi mungkin itu yang mereka pengen memberikan perbedaan itu gitu, kayak ya sebenarnya kalau kaum privilege itu ternyata nggak tersentuh juga loh sebenarnya sama masyarakat sekitar gitu, walaupun ya dia sebagai ibu-ibu komplek ya gaul-gaul aja, tapi ternyata orang tuh masih melihat kayak oh lo tuh orang kaya, jadi kita nggak bisa menyentuh privasi lo sampai sejauh itu. Iya, kayak bener. masih ada batasan menurut si orang-orang yang dalam tanda kutip miskin ini gitu. Mungkin itu yang ingin mereka tampilkan atau gimana, aku juga masih belum nangkep. Cuman itu Dimana sih yang kayak sebenarnya emang like somehow the it's more tone is realistic different. gak sih? It's more Iya, realistic iya. that karena dalam satu daerah itu nggak cuma 30 orang itu doang gitu loh yang Iya, terlibat dan tahu semuanya. Kayak representasi di Samdal menurut aku iya emang orang desa bisa seperti itu, kadang seperti itu, tapi tidak selalu dan tidak seterbuka Samdal. As if in this world cuma ada kayak 15 orang itu aja Iya gitu iya sih. dan yang gosipnya cuman itu lagi itu lagi gitu. gitu. Iya, Emang iya. sih yang kita cuma fokus di keluarga dia, cuman ya itu sih. Itu salah satu hal yang mungkin cerita yang lain gitu yang akan ditampilkan sama si Love Next Door ini, karena itu berkaitan juga sama bagaimana Seung-hyo melihat hidup dia kan, menjalani hidup dia gitu. Jadinya mungkin konflik keluarga itu yang akan jadi berperan besar dalam perkembangan karakternya dia juga, karena sejauh ini kan dia masih yang kayak ya udah kapan mama pergi lagi kayak gitu, kita masih yang kayak gitu. Pertanyaan dan yang ditangkap oleh mamanya adalah pengen banget sih lo gue buru-buru pergi gitu, kenapa gitu. Sementara ketika mamanya lagi sama teman-temannya tuh kayaknya nggak pernah ada yang sampai segitunya menyangka kalau ternyata rumah tangga dia tuh ternyata nggak sesmooth itu. Iya gitu. betul, gak sehangat gimana ya, setidak hangat itu. Iya There you go. karena pas adegan awal aja kan kita dibuka dengan adegan ibu-ibu ini ngobrol naik gunung kan. Iya. Dan kelihatan banget ibunya Seung-hyo itu kayak di depan nggak mau bareng nih sama yang lain, tuh kayak ada jarak gitu. Iya, di sana aja kita diliatin bahwa dia diperlihatkan lebih ibaratnya sekolah, ada beda, ada beda kasta, gap, betul. ada gap, atau mungkin juga sebenarnya dia nggak pengen ketahuan nih sebenarnya gimana Ada sesuatu yang aslinya, ada yang betul. dia tutupi She's gitu. shielding up, Iya, she's concealing something. Betul, dia menutupi sesuatu gitu. Makanya ketika di adegan itu yang lain mereka tetap ada banter kayak enggak anak gue nomor satu gitu, tapi ternyata at the end of the day ada yang lebih dalam dari Sama mungkin ketika itu secara mereka untuk menutupi their own ini kali ya problems, dan cara mereka buat coping buat iya, dari itu coping mekanismenya mama. iya, dari Seung-hyo. ininya ya, masalah hidup. Pas Seung-hyo pulang itu kan ada adegan dipukulin kan ya sama mamanya. Terus gimana dia ibunya Seung-hyo tuh ngelihat kok iya ya anak gue tuh senyaman itu loh sama keluarga ini, sedekat ini sama ibu sama mamanya. Ternyata anak gue sedekat itu gitu sama mamanya Seung-hyo. Kayak dari sana kita kan belum tahu tuh pada saat itu, pada saat adegan itu ditampilkan, kenapa nih ibu itu tatapannya kayak tidak nyaman, tidak oke. Terus terjawab di episode berikutnya bahwa ya di rumah they never even like hug, I think. Mereka kalau pas sarapan aja seformal itu, sekaku itu gitu ya, dingin gitu. Dan aku ngelihat kayak potensi outburst yang nanti tuh kayaknya akan ada ledakan deh di keluarga ini yang selama ini kan kayaknya diem anyep ya kan, gak banyak komunikasi. Itu nanti akan ada ledakan as if adegan marah siapapun itu di antara mereka, kayaknya mamahnya sih kayak we shouldn't be like this, kayak sesuatu yang
mungkin nantinya akan jadi life changing bagi mereka yang Betul. bisa mengubah bahwa ya kita bisa kok sebagai keluarga, atau mungkin Malah pecah sama enggak, sekali, iya, malah iya, enggak sama malah enggak sekali. sama Ya sekali kayak gitu. aku ngelihat potensi-potensi itu yang nantinya akan ngasih warna tambahan lagi tuh di ceritanya si Song Hyo dan the way like he perceive life gitu. Iya, iya, betul. Dan yang sih rahasia terbesarnya ya pastinya adalah si Sokryunya sih ya, kayak dia akan dibawa kemana nih karakternya gitu, karena di episode 4 pun kan masih agak terombang-ambing ya, maksudnya kayak dia bilang dia lagi mencari mimpinya gitu, tapi dia juga bingung juga mau mulai dari mana gitu kan. Dan sekarang ketika dia udah gabung sama Atelier In ini, apakah dia akan mau nih ngikutin Choi Sung lagi di perusahaan ini, karena perusahaan ini tuh akan bersinggungan dengan ex perusahaan dia yang dulu gitu. Iya, benar. Tadinya mungkin kita pikir permasalahan dia cuman si Chris itu doang gitu, tapi aku pikir kayaknya enggak cuman itu deh, kayaknya ada yang lain juga deh, maksudnya kayak apakah dia sanggup berkaitan dengan si perusahaan, ex perusahaan, tapi ya. nggak dari si Chris gitu. Iya, menurut aku kayak apakah dia siap menerima imbasnya itu, atau apakah dia siap buat menerima risiko yang akan dia jalani gitu. Kayak aku merasa dia akan mengambil keputusan yang mungkin akan totally different dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Maksudnya kayak aku sebagai orang yang nonton romcom mungkin kayak oh ya mereka kan kerja bareng nih jadi kayak lucu, gemes gini gitu. Tapi aku kayak merasa agak susah buat menebak apa yang akan dia lakukan, karena kayaknya sih 4 episode belum cukup untuk bikin dia bisa menemukan dia akan berpijak di mana sebagai seorang manusia ini, gitu. Seenggan itu loh cerita sedikit pun ke siapapun, bahkan kedua sahabatnya dia gitu, bahwa apa sih alasan dia sebenarnya pergi dari Amerika atau ninggalin tunangannya, mutusin pertunangannya. Bagi dua orang sahabatnya itu kan itu yang mereka tahu kan, right? So apakah dia yang kuat tenaga ini nutupin bahwa dia tuh baik-baik aja loh, aku baik-baik aja, aku cuma pengen bersantai, tuh dengan mudah untuk kayak kembali ke trigger lagi, karena buat dia bantuin Atelier In ini untuk connect ke perusahaan itu pun kayak wah dia berani sih. Iya. Menurut aku she's so brave, dia itu emang sebold itu karakternya. Tapi ternyata ada kayak down moment yang ini berarti bukan orang-orangnya, ternyata yang kita tahu so far berarti orang-orangnya gitu yang bikin dia enggan kembali ke perusahaan itu. Tapi kan banyak statement yang dia buat juga kayak dasar lo budak korporat ya kayak gitu-gitu kan, kayak dia bicara sebagai orang yang enggak, gue tuh udah tahu industri ini gitu kan. Dia sampai yang sempat mau melindungi Sok Hyung juga kan, kayak lo tuh nggak bisa kayak gitu, industri ini tuh jahat, nggak bisa kayak gini itu kayak gitu kan. Jadi kayak seolah-olah emang dia apa sih ini, lo sebenarnya menghadapi apa sih yang lo alami selama ini sampai akhirnya lo seterluka itu gitu, sampai seenggan itu gitu untuk kayak iya bener sih. Dan di sisi lain untuk kayak kontras karakternya si Sokryo, si cowoknya be like with his belief that itu kan informasinya nggak official ya, cuma dari ya kita jalanin aja dulu, I believe in hard work, I believe in you know that what I have gitu. Dan kayak anehnya itu tuh bagus gitu, dinamika mereka tuh bagus gitu. Dan anehnya aku tidak merasa, biasanya aku akan sebel nih sama cowok-cowok kayak gini nih, kayak apa sih nggak realistis segala macam. Tapi kenapa ya ini bisa gitu, makanya aku bilang kayak aku merasa mereka sudah menemukan formula yang tepat, dan aku sebagai pasar yang emang mereka yang mereka cari, yang tepat sasaran. Jadi aku nggak akan komplain terlalu banyak dengan itu dan segala macamnya. Beda banget vibe-nya ketika nonton Hierarchy, kayak pengen komplain bener gitu. Pengen komplain dan I keep on like clicking forward kayak cepetan dong apa sih masalahnya? Rian cepetan dong kamu, jangan lempeng terus mukanya gitu sih. Ya beda sih ya, jam terbang sih Kak. Like those are kids, come on. The people in Hierarchy are kids. Give them time. Jangan betul. Kita nggak boleh terlalu ngejudge lah ya. Iya, nggak bisa. Oke. Jang Hain mah udah banyak. Iyalah. Oh, ini fun, ini seru, dan walaupun konfliknya nggak yang terlalu gimana banget, mungkin
kata-kata yang bisa aku sampaikan untuk merangkum drama ini adalah kenapa aku menyarankan orang-orang buat nonton, mungkin karena it's a rom-com tapi it's a real life rom-com. Yeah, slightly slice of life, slightly apa ya? It's not too like lebay rom-com. Not too lebay rom-com, betul. Yeah. Gak terlalu heavy rom-com. Gak terlalu heavy rom-com, but Ringan it's juga, still fun comedy and juga, it's romance. tapi daging, you know what I mean? Yeah. Iya. Kayak ini sesuatu yang mungkin aku nggak dapatkan dari Hometown Cha-Cha-Cha, atau mungkin ini sebenarnya biasa aja sih, karena aku nggak suka Kim Sun Ho jadi aku nggak nonton. Jadi ya mungkin itu sih, kayak promising dan Well executed. Dan ngelihat chemistry dua orang ini yang sudah pada akhirnya bikin kita nyaman dan sayang, kayaknya nggak berlebihan untuk bilang kayak oke, gue mau invest waktu buat weekly untuk nonton ini sih. Menurut That aku is kayak it's gonna be worth it pada akhirnya. And I second every single word.